Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayanti dengan NIM 1904020013. Saya dari Perbankan Syariah 6E. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan, yang mana di sini saya akan menjelaskan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas pada PT Astra Agrolestari Tbk. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu profil perusahaan, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan dari PT Astra Agrolestari. Nah, PT Astra Agrolestari yang sebelumnya merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan, mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2019, luas area yang dikelola perseroan mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Rasio likuiditas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek. Nah, di dalam rasio likuiditas ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Adapun rumusnya yaitu rasio lancar dibagi sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, komponen laporan keuangannya aktiva lancar pada tahun 2018 4500628, sedangkan di 2019 472011. Adapun utang lancarnya 3076530 dan pada 2019 1566756. Nah, untuk tahun 2018 rasio lancar sama dengan 4500628 dibagi dengan 3076530 menghasilkan 1,5 kali. Selanjutnya untuk tahun 2019 rasio lancar sama dengan 4472011 dibagi dengan 1566756 menghasilkan 2,85 kali. Jadi, jika rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2018 berada dalam kondisi kurang baik, mengingat rasionya berada di bawah rata-rata industri. Sedangkan untuk tahun 2019, kondisinya sangat baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya karena rasionya masih di atas rata-rata industri. Nah, selanjutnya rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, adapun komponen laporan keuangannya aktiva lancar pada tahun 2018 4500628 dan pada tahun 2019 4472011. Adapun persediaannya 2368363 itu tadi pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 1974035 dan utang lancarnya pada tahun 2018 3076530 dan pada tahun 2019 1566756. Nah, kita masuk pada perhitungannya. Untuk tahun 2018 quick ratio sama dengan 4500628 dikurang 2368363 dibagi 3076530 menghasilkan 0,7 kali. Selanjutnya untuk tahun 2019 quick ratio sama dengan 4472011 dikurang 1974075 dibagi 1566756 menghasilkan 1,6 kali.
Nah, jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 itu kurang baik. Pada tahun 2019 itu baik karena rasionya di atas rata-rata industri. Selanjutnya nomor 3, rasio kas atau cash ratio. Rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Adapun komponen laporan keuangannya, kas dan setara kas pada tahun 2018 49082 dan pada tahun 2019 383366. Untuk utang lancarnya pada tahun 2018 itu 3076530 dan pada tahun 2019 1566756. Untuk tahun 2018, nah perhitungannya untuk tahun 2018 cash ratio sama dengan 49082 dibagi 3 076530 menghasilkan 0,01 atau 1%. Nah, untuk tahun 2019 cash rasionya cash ratio dibagi sama dengan 363 dibagi dengan 1566756 menghasilkan 0,24 atau 24%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 kurang baik karena kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak cukup untuk melunasi utang jangka pendek yang dimiliki. Nah, selanjutnya nomor 4, rasio perputaran kas atau cash turnover. Rumusnya perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva lancar dikurang utang lancar. Adapun komponen laporan keuangannya, penjualan bersih pada tahun 2018 19084,387, sedangkan di tahun 2019 17452,736. Nah, total aktiva lancarnya pada tahun 2018 4500628, di tahun 2019 4472011, dan untuk utang lancar pada tahun 2018 3076530 dan untuk tahun 2019 1566756. Untuk perhitungannya pada tahun 2018 perputaran kas sama dengan 19,084,387 dibagi 4500628 dibagi 3076530 menghasilkan 13,4 kali dibulatkan menjadi 13 kali. Nah, untuk tahun 2019 perputaran kasnya sama dengan 17,452,736 dibagi 4,472 011 dikurang 1566756 menghasilkan 6 kali atau dibulatkan 6 kali. Jadi jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2018 itu baik karena berada di atas rata-rata industri. Sedangkan tahun 2019 itu kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Nah, untuk nomor 5, inventory to net working capital. Rumusnya inventory to NWC sama dengan persediaan dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar. Komponen laporan keuangannya, persediaan pada tahun 2018 2368363 dan pada tahun 2019 1974035. Untuk aktiva lancarnya pada tahun 2018 4570628 dan pada tahun 2019 4472011 dan untuk utang lancarnya pada tahun 2018 itu 3076530 dan untuk tahun 2019 1566756. Untuk perhitungannya untuk tahun 2018 itu inventory to NWC sama dengan 2368,363 dibagi 4500628 dikurang 3076530 menghasilkan 1,7 dibulatkan dengan 170% atau 170%. Untuk tahun 2019 inventory to NWC sama dengan 1
974035 dibagi dengan 4472011 dikurang dengan 1566756 menghasilkan 0,7 atau dibulatkan menjadi 70%. Jadi rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 50%. Rasio perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri. Baiklah, selanjutnya nomor 2, rasio solvabilitas. Yang mana rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan didanai oleh utang. Nah, untuk rasio solvabilitas ini ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama, debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya adalah debt to asset ratio sama dengan total debt dibagi total aset. Adapun komponen laporan keuangannya, total debt atau total utang pada tahun 2018 sama dengan 7382445 dan pada tahun 2019 7995597. Dan total aset atau total aktiva pada tahun 2018 yaitu 268569967 dan pada tahun 2019 269744124. Nah, untuk perhitungannya pada tahun 2018 debt to asset ratio sama dengan 7382445 dibagi dengan 268569967 menghasilkan 0,3% atau dibulatkan menjadi 30%. Nah, untuk tahun 2019 debt to asset ratio sama dengan 7995597 dibagi dengan 269744124 menghasilkan 0,30%, dibulatkan menjadi 30%. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa 30% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan Rp30 dibiayai dengan utang dan Rp70 disediakan oleh pemegang saham. Selanjutnya nomor 2, debt to equity ratio. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi dengan ekuitas. Nah, komponen laporan keuangannya, total utang atau debt pada tahun 2018 7382 445 dan pada tahun 2019 7995597. Untuk ekuitasnya pada tahun 2018 19 474522 dan tahun 2019 18 978527. Untuk perhitungannya pada tahun 2018 debt to equity ratio sama dengan 7382445 dibagi dengan 19 474522 menghasilkan 0,4% atau dibulatkan menjadi 40%. Nah, untuk tahun 2019 debt to equity ratio sama dengan 995,597 dibagi dengan 18 978,527 menghasilkan 0,42%, dibulatkan menjadi 42%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp40 pada tahun 2018 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 40%. Demikian pula untuk tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2018 yaitu sebesar 42%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan dianggap baik karena berada di bawah rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Selanjutnya nomor 3, long term debt to equity ratio atau LTD/TER. Rumusnya adalah LTD/TER sama dengan long term debt dibagi dengan equity. Komponen laporan keuangannya, total utang jangka panjang pada tahun 2018 4305915 dan pada tahun 2019 6428832.
Untuk total equity-nya pada tahun 2018 19,474,522 dan untuk tahun 2019 18,978,527. Nah, untuk perhitungannya pada tahun 2018 LTD TER sama dengan 305,915 dibagi 19 474,522 menghasilkan 0,22%, dibulatkan menjadi 22%. Nah, untuk tahun 2019 sendiri LTD TER sama dengan 6,428,832 dibagi dengan 18 978,527 menghasilkan 0,34, dibulatkan menjadi 34%. Selanjutnya nomor 4, times interest earned. Rumusnya adalah time interest earned adalah sama dengan EBIT dibagi dengan biaya bunga atau interest. Komponen laporan keuangannya earning before interest and tax pada tahun 2018 207,080 dan pada tahun 2019 660,860. Untuk biaya bunganya atau interest pada tahun 2018 25,774 dan untuk tahun 2019 30,214. Untuk perhitungannya tahun 2018 time interest earned sama dengan 207,080 dibagi dengan 25,774 menghasilkan 8,6 kali. Untuk tahun 2019 time interest earned sama dengan 660,860 dibagi 3,0214 menghasilkan 2,2 kali. Time interest earned tahun 2018 adalah 8,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 8,6 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2019 adalah 2,2 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 2,2 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nah, apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2018 dan tahun 2019 di sini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Selanjutnya nomor 5, fixed charge coverage atau FCC dengan rumus fixed charge coverage sama dengan EBT ditambah beban sewa dibagi biaya bunga ditambah beban sewa. Nah, untuk komponen laporan keuangannya earning before tax atau EBT pada tahun 2018 sama dengan 207,080 dan untuk tahun 2019 660,860. Nah, untuk biaya bunga pada tahun 2018 85,774 dan untuk tahun 2019 30,214. Selanjutnya kewajiban sewa atau lease-nya pada tahun 2018 137,799 dan untuk tahun 2019 yaitu 91,866. Untuk perhitungannya pada tahun 2018 fixed charge coverage sama dengan 207,080 ditambah 137,799 dibagi dengan 25,774 ditambah 137,799 menghasilkan 14,34 kali. Dan untuk tahun 2019 fixed charge coverage sama dengan 660,860 ditambah 91,866 dibagi dengan 30,214 ditambah 91,866 menghasilkan 6,2 kali. Nah, seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage sama dengan 10 kali, untuk tahun 2018 itu sebanyak 14,34 kali dan ini dinilai cukup baik karena berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Untuk tahun 2019 hanya 6,2 kali dan ini dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri dan tentu
likuiditas dan solvabilitas pada PT Astra Agro Lestari Tbk. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.